Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Hugh David, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, yakni Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Selanjutnya Bro Safian Halim sebagai Head of Pintu Belajar, Sis Leniko sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, dan Sis Reniong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia. Semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental,
keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di pagi hari ini uh, kita sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, ya, seorang dokter, Romo juga, ya. Dokter Alimin, ya, yang nanti akan membagikan pengetahuan damanya, ya, dan pengetahuan medisnya kepada kita semua, ya, dengan topik bahagia itu ilmiah, kolaborasi medis dan dhamma untuk hidup yang lebih baik, ya. Bagaimana kita eh, mempunyai pengetahuan eh, tentang kesehatan medis dan pengetahuan dhamma yang nanti bisa membuat hidup kita bisa lebih sehat dan lebih baik, ya. Ya, Oke, dan pada saat ini Dokter Alimin sudah hadir, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dokter Alimin. selamat Apa siang, kabar? Sister Sehat? Lani. Ya, sehat-sehat. Oke. Hanya suaranya aja lah. Yang, yang banyak kan gorengan kali. Ya, Iya, ya. oke. Ya, saat ini lagi berada di mana, Dokter Alimin? Oh, saya ini berada di rumah, di kamar. Mm-mm. Hmm, oke. Saat ini sangat aktif ya, berbagi dhamma dan juga saat ini juga Iya, masih tetap praktek ya, syukur. dokter ya. Ya, syukurlah. Syukur bisa terkondisi untuk berbuat baik terus ya. Bahagia juga sih. Ya. Iya, oke. Ya, eh, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia uh, mengucapkan terima kasih kepada Dokter Alimin yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk berbagi pengetahuan dhamma kepada kita semua. Terima kasih ya Romo ya. Sama-sama. Terima kasih juga pada Sister Lani, ya, dan kawan-kawan. Terima kasih ya. Ya, Dan saat ini di layar satu lagi sudah ada David ya. David, ya. Selamat siang, Ya, nama selamat budaya. siang. Selamat siang Bu Leni dan Pak Alimin. Iya, selamat siang David. Ya. Ya, selamat siang. Saya perkenalkan, David adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini eh, berkuliah di Universitas Budi Dharma mengambil program S1 Sistem Informasi, ya, di Singkawang ya, Kalimantan Barat, ya. Semoga eh, nanti ilmu pengetahuan yang dipelajari nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara tercinta kita Indonesia, ya. Semoga bermanfaat ya David. Terima kasih Bu Leni. Ya. Dan pada siang hari ini David berkesempatan untuk memoderasi nanti sesi tanya jawab dengan Dr. Alimin yang pada saat ini nanti akan membahas topik bahagia itu ilmiah, kolaborasi medis dan dhamma untuk hidup yang lebih baik. Ya, baiklah. Untuk menghemat waktu, kita undang dan kita persilakan Dr. Alimin untuk bisa memberikan sharing dhamma kepada kita semua. Dan sebelumnya nanti eh,
David akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Dr. Alimin. Ya, Ya. pada tempat kita persilakan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Namo Buddhaya, Sister Leni. Silakan, David. Oke, terima kasih kepada Bu Leniko dan juga Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga kali ini menjadi moderator. Sebelum pembicara ini memaparkan eh, tentang bahagia itu ilmiah, kolaborasi medis, dan dhamma untuk hidup lebih baik. Perkenankan saya untuk membacakan profil pembicara kali ini supaya kita lebih mengenal beliau lebih jauh lagi. Oke, jadi be- oke, Dr. Alimin, diplomasi tek ya. Beliau itu lahir di Medan, Sumatera Utara. Riwayat pendidikan itu di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta. Untuk riwayat pekerjaan yaitu Dharma Duta, Pandita Loka Palasaraya, dokter umum di beberapa klinik di Jakarta, dan konsultan gizi di perusahaan suplemen food. Ya, selanjutnya untuk pengalaman organisasi itu sebagai penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kanwil DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan juga sebagai Ketua PD Majelis Budayana Indonesia Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Ya, demikian profil singkat dari Bapak Bapak Dr. Alimin. Sekarang tibalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita semua untuk mendengarkan sharing dari Dr. Alimin. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Alimin. Terima Iya, kasih. terima kasih David ya, luar biasa, terima kasih. Ya, baiklah, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya ya, selamat pagi, selamat siang semuanya. Ya, saya bergembira hari ini bisa bersama-sama berkumpul berdiskusi dhamma dengan teman-teman semuanya. Ya, ini suatu membuat satu semangat lagi kepada saya untuk terus belajar dan bisa berbagi semuanya kepada semuanya. Baik, saya mohon izin untuk share ya. Ya, baik. Eh, saya tadi sudah diperkenalkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang slide ini ya. Nah, hidup kita ini dalam kehidupan ini semua hampir semua orang ya harusnya mempunyai tujuan hidup ya karena kita lahir kita kalau tidak tahu kemana ya apa yang harus kita lakukan ya tugas apa ya kita tidak ada tujuan itu benar-benar hidupnya sangat beresiko ya pasti akan terus menderita. Ya kalau kita mempunyai tujuan, itu maka kita mempunyai semangat dalam hal menjalani kehidupan ini. Ya, jadi kita itu kalau tujuannya nggak ada, hanya makan, lapar, minum, haus. Kalau kita mau jalan-jalan, jalan-jalan, mau tidur, tidur seperti itu, makan, tidur, hidup, jalan-jalan, main-main seperti itu aja, maka waktu terus berjalan dan uh, kita akan sia-sia dalam jalani kehidupan ini atau lahir sebagai manusia ini. Nah, untuk kita sedikit sebelum masuk ke materi yang intinya, tujuan hidup itu penting. Ya, kita mesti ada tujuan. Kalau sudah ada tujuan, maka timbullah keinginan kita untuk mencapainya. Dan untuk mencapai tujuan itu kita perlu mengerti, ya dimengerti. Nah, ketika dimengerti tujuannya itu, baru kita bisa timbul semangat ya untuk mengatasi semua kendala-kendala luar dan dalam. Nah, ini ya, jadi harus dimengerti tujuan kita. Nah, sekarang kita bahas nih, tujuan hidup kita apa? Ya, tentu teman sedama sudah tahu ya tujuan hidup kita kalau umat Buddha adalah bahagia. Nah, bukan umat Buddha saja, saya rasa semua manusia, semua makhluk tujuan hidup hanya adalah bahagia. Nah, untuk definisi bahagianya, ya itu bagaimana? Ya, bahagia menurut Buddhis sama bahagia menurut masyarakat umumnya non Buddhis itu beda. Ya, bahagia untuk masyarakat umumnya biasanya adalah apa? Bahagia menurut masyarakat umumnya apa? Mungkin David gimana? Bisa kita TikTok sebentar agar tidak bosan. Mungkin pada umumnya adalah
bahagia itu bisa kita simpulkan, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau atau sesuatu yang mungkin membuat hati kita nyaman dan senang begitu. Seperti Iya, itu. betul sekali ya. Jadi kemauan atau keinginan kita tercapai ya. Semua yang kita ingin dapatkan itu bahagia namanya dalam masyarakat umum. Nah, di sini misalnya David dapat makan bakmi. Waduh, bakmi saya dapat. Begitu makan dikasih yang kedua mangkok lagi free, yang ketiga juga dikasih. Wah, kebahagiaannya akan tentu saja menurun ya David ya. Malah mau muntah kalau mangkok ketiga sudah dikasih lagi untuk makan. Nah, itu semua karena kenapa? Karena bahagia itu dikasih-kasih terus, dicari terus. Yang namanya makan bakmi itu bahagia, itu juga tidak kekal. Nah, maka dia akan jadi mual lama-lama. Juga sama semuanya. Ya, oh saya dapat tidur enak hari ini. Nah, tidur terus aja nggak bisa juga, nggak kekal ya. Nanti lama-lama dia juga nggak mau tidur lagi. Ya, dan banyak sekali semua ya yang kita cari, semua keinginan, semua akan anicca. Menikah dengan orang yang kita cintai, lama-lama dia juga akan tua dan meninggal, mati juga, dan akhirnya berpisah juga. Katanya tadi bersatu itu bahagia, tapi persatuan kita itu bersama orang yang kita cintai akan akan berakhir juga. Nah, itu karena yang kita inginkan bahagia-bahagia ini semua keinginan kita bisa tercapai kan tadi definisinya dikatakan oleh David. Tapi sekarang ternyata bahagia itu tidak kekal. Nah, maka disebut anicca ya. Memang ajaran Buddha itu hukum alam semesta yaitu tilakana itu salah satunya anicca. Nah, maka banyak para umat ya makhluk itu semua mencari yang nicca. Yang nicca itu artinya yang kekal. Tafsiran kekekalan, maka mereka banyak bertafsir, oh itu surga. Surga itu kekal. Nah, surga kekal itu nantinya kita kalau surga itu apapun yang kita inginkan ataupun apapun itu akan terpenuhi ya. Nah, Romo nggak tanya lagi tentang definisi surga ya karena dari surga itu 6 indera kita terpenuhi. Ya, jadi kita ingin lihat yang enak-enak ada, badannya bagus, sensasi kita, badan kita, tubuh kita itu nyaman-nyaman aja, makanan enak ya, mencium bau-bau yang wangi ya, semua indera, 5 indera sama tambah satu lagi 6 indera terpenuhi. Nah, ternyata ada yang namanya pertapa-pertapa yang lain mengatakan, wah surga hanya kebahagiaan duniawi ya, bahagia duniawi ya tidak kekal juga sama ya. Jadi mereka mengatakan ada kebahagiaan lebih tinggi daripada surgawi yaitu rupa Brahma, alam jana. Nah, alam Brahma itu ketenangan yang luar biasa yang dicapai, maksudnya makhluknya. Makhluk tersebut, makhluk Brahma ini sangat bahagia, ketenangan, tidak berisik, tidak apa, semuanya dia akan rasakan ketenangan yang bahagia. Jauh lebih bahagia daripada makan-makan, minum-minum, happy-happy, semua ya nafsu birahi apapun semua yang dilakukan di alam surga ya nafsu ada alam nafsu karena surga itu masih ada pria dan wanita ya ada dewa ada dewi di rupa Brahma itu tidak ada kelamin tidak ada jenis kelamin maksudnya nah mereka tidak ada wanita dan pria nggak ada jadi nggak ada yang namanya nafsu birahi dan sebagainya nah itu di sana mereka ketenangan yang luar biasa. Nah, ada pertapa yang mencapai arupa Brahma. Arupa Brahma jauh lebih bahagia daripada rupa, karena rupa itu masih punya fisik. Ini arupa Brahma, mereka tidak ada fisik lagi. Ya, hanya ada batin. Maka kebahagiaan mereka jauh lebih tinggi lagi. Ya. Nah, tetapi yang namanya ada satu bijaksana, orang yang bijaksana mengatakan, makhluk suci artinya, mereka mengatakan bahwa yang namanya lahir mau dimanapun di surga, rupa Brahma, arupa Brahma itu akan
tua, sakit, dan mati. Ya, itu akan tidak kekal, akan berakhir juga lahir di sana sebagai makhluk di sana. Itu hukum alam semesta. Yang namanya lahir pasti akan berubah menjadi tua, bertumbuh, dan padam, mati. Mau lahir dimanapun, apalagi lahir di alam manusia atau alam penderitaan lainnya. Semua tidak kekal. Lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi. Bahagianya tidak kekal. Padahal mereka mencari yang nica, yang kekal. Tapi tidak ada yang mereka dapatkan. Dan muncullah ajaran Buddha, ya, di mana para bijaksanawan itu mereka menjelaskan bahwa nibbana lah sesungguhnya kebahagiaan tertinggi. Nah, mengapa? Nah, ini sorry ya, ya jadi filenya jadi panahnya jadi berantakan ya. Kalau yang namanya alam semesta, ya, sangkata dhamma itu berkondisi. Kita ini, alam semesta ini berkondisi. Jadi kita muncul ini karena ada cahaya, ada panas, ya, yang sesuai ya, terlalu panas nggak bisa, terlalu dingin juga nggak bisa. Ada udara, ada oksigen, ya, ada air, ya, ada apalagi yang kondisikan kita hidup. Cuaca tadi sudah, ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, dan sebagainya. Kalau itu tidak terkondisi, maka tidak ada makhluk kita ini, manusia artinya. Jadi misalnya kita kondisikan manusia, binatang, ataupun harus ada kondisi ini adalah alam semesta. Kondisi-kondisi baru muncul. Seperti itu. Nah, ini tidak kekal. Yang namanya makhluk berkondisi ini tidak kekal. Karena apa yang berkondisi itu tidak kekal. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Itu sudah pesan terakhir dari Sang Buddha kepada kita. Apa yang semua berkondisi akan hancur. Ya. Nah, jadi kondisi tilakkana ya, karena semua kondisi dicengkeram oleh tilakkana. Yang tidak berkondisi inilah nibbana. Sorry ya, jadi ini karena saya pindahin filenya, jadi begitu. Ya, jadi yang penting ada yang tidak berkondisi itulah nibbana. Ya, nibbana lah yang kebahagiaan tertinggi. Di mana kalau sudah mencapai nibbana tidak akan terlahir lagi. Jadi nibbana tidak tunggu mati ya. Nibbana itu bisa dicapai kehidupan ini kapanpun saat ini. Kalau bisa mencapai nibbana bisa terkondisi nibbana. Nah, di manalah sudah tidak terkondisi lagi. Maka karma tidak akan terkondisi muncul lagi. Dia berbuat baik apapun, tidak akan berbuah jadi karma. Berbuat buruk ya nggak mungkin ya, karena dia udah mencapai nibbana. Tapi nibbana arahat di sini maksudku. Nah, nibbana arahat dia tidak akan terkondisi untuk berbuat jahat, berbuat apa. Nah, semua perbuatannya tidak akan menjadi karma. Karma baik pun tidak ada, karma buruk yang pasti tidak ada. Jadi karma lah yang melahirkan kita. Begitu kita lahir, maka tua, sakit, dan mati. Lahir itulah penderitaan. Mau lahir di alam bahagia pun penderitaan karena tidak kekal. Jadi nibbana adalah tidak terlahir lagi. Tidak berkondisi lagi. Yang berkondisi itulah lahir ya. Nah, ini tidak terlahir lagi. Nah, kebahagiaan tertinggilah ini nibbana yang harus menjadi tujuan hidup umat Buddha. Ya, kebahagiaan ya. Seperti ini. Nah, definisi sehat ya. Orang kira sehat jasmani, wah bahagia, tapi ternyata tidak kekal. Nah, menurut WHO ya definisi sehat itu jasmaninya oke, tidak sakit, tidak apa ya, bisa beraktivitas dan apa, tidak nyeri, tidak gatal, tidak apa, ya, tidak kelaparan, tidak kedinginan, tidak apa, semuanya, tidak kehausan, semua jasmaninya oke-oke aja. Bisa tidur ya. Nah, kedua, batinnya happy. Ya, pesta-pesta, happy-happy. Nah, itu sehat tuh. Orangnya happy-happy. Bahagia.
Ya, batinnya misalnya dapat makan enak, bahagia, ya, batinnya juga kalau dapat jalan-jalan, terus ya berkeluarga, ya, dan sebagainya lah, ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan punya pasangan hidup mereka bahagia, pacaran dan apa dan sebagainya itu bahagia. Nah, menurut WHO seperti itu, ya, menurut kita, ya, para umumnya. Tetapi menurut Buddhis, ya, jasmani hampir mirip juga, ya. Jasmaninya tidak sakit, tidak kelaparan, tidak kehausan, ya. Itu tidak gatal dan sebagainya, itu hampir sama. Tetapi di batin beda, ya. Menurut Buddhis, batin yang bahagia itulah batin yang seimbang. Maksudnya euforia dan juga tidak sedih, ya. Jadi batin yang seimbang itu adalah tidak terpengaruh dengan yang enak dan tidak enak, nyaman tidak nyaman. Jadi batinnya itu batinnya seimbang. Nah, inilah batin yang dalam kondisi sadar, sati, sampajana. Batin yang penuh kesadaran, tidak terpengaruh oleh penderitaan jasmani dan juga terpengaruh oleh penderitaan dari batin. Jadi batinnya seimbang. Ya, jadi dia tidak dipengaruhi oleh pikiran dan apa, dia tidak berhayal, tidak mengingat masa lampau, masa akan datang, ya, menghayal. Batin dan pikiran yang sehat itu menurut Buddhis adalah yang seimbang, ya, seperti itu. Nah, seperti pesta pora ini, ya, batinnya bahagia, happy, bisa berkumpul dengan pasangan, ya, lain jenis dan sebagainya, makan enak, rokok dan sebagainya, itu happy-happy, ngomong, ngobrol-ngobrol, santai, ya, ketawa-ketawa, dan gosip-gosip dan sebagainya, itu bahagia kan? Seperti itu, semua itu tidak kekal. Jadi menurut umat Buddha, bahagia itu bukan seperti ini. Ini justru loba, ya. Next. Wah, pergi wisata, kaya raya dan sebagainya, ya, mendapatkan kondisi bisa kapal pesiar, ya, didampingi oleh pasangan yang cantik dan sebagainya, mobil yang mewah, itu semua kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan yang secara Buddhis itu bukan seperti ini. Dapat penghargaan, waduh, ya, dapat di penghargaan, diminta untuk bicara di depan umum, di podium, ya, di center sama lampu, waduh, begitu banyak orang, ya, menyaksikan dan memberikan tepuk tangan, itu semua juga bukan bahagia dalam ajaran Buddha. Justru ini akan mengkondisikan dia jadi sombong, keakuannya makin tinggi dan sebagainya, dan merasa lebih hebat dari yang lain, maka itu kebahagiaan-kebahagiaan itu justru membuat kita membuat sebab duka lagi, yaitu loba lagi. Ya, seperti ini juga, ya. Nah, ini kebetulan contohnya adalah Romo, ya. Dulu Romo sebagai dokter, ya, ke sana kemari diundang untuk seminar. Ini juga peluncuran buku, ya, dengan uh, CEO lainnya. Nah, kita lihat, nah, ini dengan artis. Dengan punya wajah yang cantik, wajah yang terkenal, artis dan sebagainya, disangka itulah yang paling bahagia, ternyata bukan juga, ya. Banyak artis yang justru yang kepamorannya sudah berkurang atau dia tidak puas lagi, maka dia bunuh diri kadang-kadang begitu dan sebagainya, banyak sekali, ya. Ya, seperti contoh, ya, lain sebagainya. Kita bisa lihat di berita bahwa sudah banyak sekali yang para selebritis juga tidak puas dengan hidup dan kebahagiaan yang seperti yang kita perkirakan, ternyata mereka juga tidak bahagia juga, nanti tidak kekal. Ya, mereka
menganggap kebahagiaan duniawi ini sepertinya yang kekal, maka mereka juga ada yang bunuh diri tidak tahan lagi. Ya, jadi bukan itu secara Buddhis bahagia yang seperti ini. Nah, yang untuk penyakit ya udah pasti kita akan tua, nanti akan kena penyakit jantung, stroke, jantung koroner, stroke, kanker, hipertensi, gagal ginjal, diabetes, Alzheimer, HIV, dan hepatitis itu semuanya adalah penyakit penuaan dari organ kita. Nah, inilah adalah gagal, namanya gagal organ ya. Jadi, banyakkan penyakit-penyakit ini pada orang tua, pada orang yang usia lanjut. Tapi ada anak muda juga bisa sih sebenarnya, ada yang setengah tua juga bisa. Nah, inilah namanya kita kalau mau lahir lagi adalah penyakit pasti ada. Tidak ada yang bisa menghindari penyakit. Ya, tidak ada makhluk yang bisa terhindar dari penyakit. Penyakit, tua, sakit. Ya, makanya itu adalah objek yang salah satu objek dari 4 peristiwa yang dilihat oleh Sang Buddha, yaitu orang sakit. Nah, dengan orang sakit ini, maka kita akan sadar bahwa kita juga akan sakit. Maka sehingga di dunia ini apa yang kita capai nanti kita akan hancur. Tubuh-tubuh ini juga yang begitu cantik, begitu keren ya, badan yang bagus, wajah yang cantik, wajah yang tampan yang seperti tadi artis tadi, aktor tadi, semua juga akan berubah. Ya, seperti yang kita lihat tadi ya, ada iklan dulu ya. Kita kalau terus-terus teori juga ya pusing juga. Jadi kita teori, tapi di lagu itu ada banyak pesan buat kita. Jadi ya waktu cepat berlalu, maka teman sedama harus segera ya, segera cekokin dama. Jangan tunggu tua ya, masih muda seperti muda-mudi seperti David dan teman-teman, semua harus segera cekokin dama. Karena dhamma itulah yang akan menuntun kita jalani kehidupan ini. Ya, pahami dhamma. Nah, seperti ini juga kita lihat berpasangan ya, merasa ya paling nyaman tapi jadi tua ya. Kita lihat ya wajahnya ya. Sudah materinya sudah sampai di sini, memang ini contoh-contoh saja. Silahkan. Ya, pikiran adalah pemimpin, adalah pikiran adalah pelopor. Maka dari itu pikiran yang tenang adalah sumber kebahagiaan dan kesehatan. Ya, jadi dalam ajaran Buddha dan medis beda. Medis merasakan bahagia itu jasmani, nah batin itu hanya tidak stres saja. Dan bukan seperti itu ya. Jadi untuk supaya kita itu seimbang itu perlu meditasi.
Ya, itu ajaran Buddha melatih agar kita pikirannya menjadi seimbang, balance, maka ketenangan, kesadaran, penuh perhatian, dan itu akan bahagia. Jadi bahagianya bukan perasaannya wedana. Nanti kalau nibbana. Nah, ini contoh ya meditasi vipassana ya. Romo salah satu di dalamnya ya, tapi susah dicari yang kecil. Nah, ini juga ada meditasi vipassana di Zoom. Mereka itu adalah perkumpulan umat Buddha yang kerja di kantoran semua di Jenderal Sudirman dan di Tamrin ya, banyak perusahaan kantor karyawannya kumpul mereka untuk melakukan sharing atau meditasi ya, sharing dhamma. Nah, ini juga ada di Bank Indonesia, dulu Romo juga pernah ya sebagai instruktur meditasi di sana ya. Ada karyawan yang mereka Buddhis dan umat Hindu juga ya bergabung dengan kita karena memang kurang banyak di sana. Nah, juga ini ya retreat meditasi dan ada ya ini satu motivasi aja ya mau sharing. Terima kasih Anumodana. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang pintu belajar. Pintu Belajar adalah sebuah program di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia yang didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, kemudian di universitas, baik strata 1, strata 2, dan strata 3, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai jurusan. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini sudah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi,
dan Parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Oke, terima kasih kepada Dr. Alimin atas Ya. materi yang telah di sharingkan kepada kami semua, sangat bermanfaat. Untuk sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama kita masuk dulu di YouTube ya. Di YouTube di sini terdapat ada satu pertanyaan, eh, Ya. Saudara Arya Bodhi Kumara. Nah, eh, dia mengatakan, selamat siang, izin bertanya apakah ada batas antara intervensi medis dan nilai-nilai spiritual ketika seseorang mengalami penderitaan. Bagaimana pandangan agama Buddha dalam menjembatani hal ini? Ya, baik, terima kasih ya David, dan penanyanya adalah Saudara Arya ya. Ya, begini, untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti mengerti bahwa di dalam bahagia itu beda ya, antara Buddhis dengan bahagia yang duniawi ya. Lokutara sama lokia. Ya, lokia itu adalah duniawi. Nah, untuk pertanyaannya yaitu tadi apa, sorry, pertanyaan intinya tadi David? Oke, pertanyaan intinya adalah bagaimana pandangan agama Buddha dalam menjembatani antara intervensi medis dan Sakit. nilai-nilai spiritual. Ya, sakit ya. Jadi batinnya gimana? Nah, kalau memang kita tidak melatih diri atau bukan uh, makhluk suci, ya, kita biasanya begitu sakit, kita akan timbul stres, ya, menolak, ya. Jadi itu penderitaan, namanya. Ya, udah penderitaan fisik, kemudian penderitaan batin. Jadi ada namanya duka wedana. Nah, duka wedana itu adalah perasaan menderita dari jasmani, duka. Tapi kalau domanasa wedana itu adalah penderitaan batin. Jadi beda ya. Jadi kayak sakit gigi. Sakit gigi itu pas rasakan perih dan sakitnya itu, nyerinya itu adalah sebelum kita rasakan, kita hanya mengetahui bahwa ada rasa sakit itu jasmani. Nanti begitu perasaan kita jadi nggak nyaman, ya, itu adalah domanasa wedana. Sakit gigi itu membuat nggak bisa tidur lah, moodnya jelek. Nah, itu batin, itu domanasa wedana. Nah, jadi untuk kita tahu dalam medis ya seperti ini. Nah, kalau spiritual ya untuk dhamma itu nanti ketika kita meditasi vipassana kita akan mengetahui bahwa nanti ada namanya level atau tahap ya nyana nama rupa pariceda nyana, nama rupa batin dan jasmani, nama batin jasmani itu rupa pariceda nyana, jadi berbeda, jasmani jasmani batin batin, dia akan merasakan benar-benar tidak ada berbeda ya, nah, berbeda. Begitu ada rasa sakit, batinnya tetap tenang, seimbang, tidak tergoyahkan, UPK. Sakit ya sakit, saya tahu sakit, di kaki ini sakit, tetapi batin saya tidak bergeming.
Nah, itulah yang harus kita kenali atau kita pelajari atau kita rasa atau kita alami. Baru kita bisa tidak gelisah. Suatu hari kan nanti menjelang kematian kan semuanya akan sakit. Di mana kita baring di ranjang kan akan lama. Panas lah, apalah, gatal lah. Kita udah tidak berkutik saat itu. Pikiran kita pasti akan menderita kalau terdapat sakit itu di jasmani. Jasmani pasti akan sakit. Ya, tidak ada yang bisa terhindar dari sakit. Begitu nyeri, begitu sesak napas dan sebagainya. Jika yang meditasi vipassana, mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian, itu mereka bisa mengamati, mencapai nyana itu mereka udah tahu bahwa batin-batin, jasmani-jasmani. Jadi mereka hanya mengamati saja dan tidak akan merasa. Karena misalnya mereka sudah latihan sampai tahap nama rupa pariceda nyana. Dilanjutkan sebab penderitaan mereka juga tahu nantinya. Nah, di tahap kedua itu adalah pacaya pariceda nyana. Pacaya ada pariceda lagi. Pacaya saya lupa, sorry, Romo lupa ya untuk tulisannya. Dan tadi tahap kedua adalah sebab akibatnya. Mengapa bisa begini, mengapa gitu makin tahu. Nanti yang ketiga sama sana nyana namanya. Nah, itu juga lebih jelas lagi bahwa semuanya tidak kekal, tidak kekal, tidak memuaskan dan tanpa diri. Nah, itu makin tinggi mereka sudah bisa mengatasi itu. Nah, di dalam agama Buddha, sakit itu pasti akan dialami. Karena kita lahir, maka tidak akan terhindar dari sakit. Kalau nggak mau sakit, ya jangan lahir. Ya, sebagai makhluk, tidak akan terhindar dari sakit. Jadi ketika kita sakit, maka kita harus melatih sampai kita bisa menerima apa adanya. Sakit, sakit, tapi batin saya tidak ikutan sakit. Nah, jadi batinnya tetap seimbang. Nah, inilah satu kebahagiaan ya. Walaupun tidak mencapai kesucian tertinggi, begitu meninggal pun itu pikirannya bagus. Karena pikiranlah yang melahirkan kita. Kama, ya. Itu pikiran yang melahirkan kita, ya. Patisandicita. Ya, jadi ketika kita mati pun kita dalam kondisi yang batinnya tenang, bahagia, seimbang. Ya, jadi kalau inilah ajaran Buddha yang membuat kita itu makin semangat, ya, makin dipraktekkan, makin dialami, makin kita makin semangat bahagia dalam menggali ajaran Buddha sampai detail. Nah, juga kita mempraktekkannya. Saya rasa begitu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Alimin. Kita akan lanjutkan pertanyaan kedua dari Saudari Nindi Arista. Nama budaya. Izin bertanya, bagaimana hidup sederhana menurut Dharma dan gaya hidup sehat medis bisa jadi cara ilmiah meraih kebahagiaan? Ya baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, jadi hidup sehat itu sangat perlu ya. Karena kita harus kondisikan sehat baru bisa melatih diri lebih baik. Ya, sakit itu kan bisa, tapi sakit itu satu halangan. Misalnya kita sudah sakit stroke, gimana meditasinya? Paling pada saat meditasi baring ya. Tetapi dia ada rasa sakit di sana, ada dia hipertensi, udah diabetes dan segala macam mengkondisikan dia tidak nyaman duluan. Gimana pikirannya bisa menyadarinya? Dia selalu didominasi oleh penderitaan karena dia belum mencapai tingkat kesucian, maka dia tidak bisa mengatasi sakit itu. Maka mereka yang tidak melatih diri akan menghadapi itu. Ya, terus sorry terakhir apa pertanyaannya lagi? Sorry, saya lupa lagi. Oke, saya baca ulang ya, dokter. Ah, Nama budaya, izin bertanya, bagaimana hidup sederhana menurut Dhamma dan gaya hidup sehat medis bisa menjadi ya. hak ilmiah? Ya, tadi sudah gaya hidup sehat ya. Kita mesti uh, benar-benar menjaga tubuh ini dengan tidak makan terlalu banyak, ya kan? Kalau ikut Bante kan, yang mereka pasti makan tidak lewat jam 12 ya, atasila, kita atasila, maka kita bisa lebih baik ya. Jadi makanan makin banyak sebenarnya memberatkan tubuh, gula pasti lebih tinggi, dan protein terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi semuanya
harus dibutuhkan, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Kalau makanannya enak, makanannya tidak sehat, nah gimana itu ya? Jadi itu mesti diberikan, karena enak-enak itu dan nafsu itu satu karma buruk juga. Loba, melatih loba artinya memperkuat loba. Sedangkan kita mau mencapai kesucian harus kikis itu loba. Nah, jadi untuk pola hidup sehat tentu saja sama dengan secara medis, di Buddhis juga dibutuhkan pengetahuan yang seperti itu ya. Artinya kita juga jangan jauh dari berita bahwa saya meditasi cukup lah, nggak usah makan minum nggak apa-apa, jangan. Harus makan minum juga harus kondisikan antibodi kuat juga, yaitu dengan ada minum vitamin, ada minum makan buah dan minum jus dan sebagainya ya. Jadi itu keseimbangan. Nah, untuk hidup sederhana yaitu sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 ya. Jadi kita inilah jalan yang harus kita ikuti, hidup sederhana itu, yaitu tidak terlalu berlebihan dalam hal keinginan kita, tidak terlalu berlebihan ya. Keinginan kita itu, keinginan memang masih ada karena kita masih belum mencapai uh, maksudnya keinginan itu kan ada keinginan baik, keinginan yang memang loba dosa moha. Nah, keinginan tetap untuk mau pergi berlatih diri, kita pasti ada keinginan ya. Memang itu juga semua karma keinginan. Nah, jadi keinginan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengarah ke yang melatih kesucian ya. Jadi pikiran benar itu dalam ajaran Sang Buddha itu kan jalan mulia berunsur 8 itu adalah pandangan benar satu ya. Nah, sama diti ya, pandangan benar itu yaitu sesuai dengan ajaran Buddha, 4 kebenaran mulia itu ya. Jadi semua yang sila-sila itu jangan dilanggar dan sebagainya. Perbuatan baik yang mana, dia harus tahu, mempunyai pandangan mengapa saya begini, mengapa begitu, dan bagaimana. Itu mempunyai pandangan yang benar. Nah, pandangan yang keliru itu repot. Oh, mencuri boleh misalnya, pandangan keliru. Mencuri boleh, kan dia orang kaya. Dicuri dikit kan nggak masalah. Dan saya hasil curian saya kasih orang miskin. Boleh dong, orang kelaparan gitu. Nah, itu pandangan salah lagi, ya kan? Mencuri is mencuri. Nah, kita punya pandangan benar seperti itu. Nah, pikiran benar itu adalah tidak loba, tidak dosa, tidak moha. Gimana? Meditasi ya. Jadi kita lama-lama berpikiran sadar setiap saat, maka tidak ada loba, dosa, moha. Nah, jalani kehidupan sederhana itu ya sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, yaitu perkataan yang benar ya, tidak kasar, tidak berkata kotor, jorok ya, tidak kasar, tidak fitnah ya, tidak berkata yang omong kosong ya, berbohong tidak. Nah, itu perbuatan yang benar ya, jangan membunuh, jangan mencuri, itu semua kita jalani ya. Usaha perhatian yang benar ya, konsentrasi itu meditasi juga. Jadi jalani hidup sederhana adalah jalan sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 ya, tidak ada lain lagi ya. Dan kita bisa mendekati, nggak apa-apa, ikuti aja terus, karena kita masih penuh kebodohan batin, maka kita harus tingkatkan belajar dhamma, baru pandangannya benar. Kalau pandangannya sudah mulai mengarah ke benar, dia akan tindakan semua akan benar. Pandangan kalau nggak benar ya pasti nggak benar semuanya ya. Jadi kita dapat pandangan benar dari mana? Belajar dhamma, timbul kebijaksanaan dan pengetahuan, meditasi juga. Jadi harus ada pengetahuan yang langsung direct experience juga ya. Jadi kita harus ada pengetahuan itu sehingga memperkuat kita teori dan praktek sejalan dan makin kuat. Nah, itulah yang bisa Romo jawab ya. Hidup sederhana tidak sederhana itu bukan irit lah, bukan apalah, bukan itu. Ya, bukan seperti itu. Hidup sederhana jalan mulia berunsur 8. Oke? Ya, terima kasih nama budaya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Alimin atas penjelasannya. Nah, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya yang tidak bisa kita jawab satu persatu karena ada waktu yang harus kita perhatikan. Ya, senang Ya, sekali Dr. Alimin atas sharingnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua, terutama untuk anak-anak muda ya, terutama saya sendiri yang masih ya. kuliah.
Oke, waktu dan tempat sepertinya saya akan serahkan kepada Bu Leni untuk sesi selanjutnya. Ya, silakan Bu Oke. Leni. Ya. Ya, terima kasih David yang telah memoderasi sesi tanya jawab pada uh, siang Ya. menjelang sore hari ini. Terima kasih ya David. Ya, thank you. Ya. Ya, terima kasih juga Dokter Alimin yang telah membagikan pengetahuan damanya yang sangat berharga Ya. dan pengetahuan medisnya yang sangat berharga kepada kita semua ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih eh, Terima Dokter kasih, Alimin. dokter. Ya, dokter, Terima kasih. izin bertanya ya. Ah, nah, Ah, ah. em, saya ada pertanyaan. Iya, silakan. Dokter, kalau boleh, eh, mungkin dokter bisa menceritakan eh, pengalaman hidup dokter ya, mungkin ya. Ya, apa namanya? Sakit em, ya, sakit ya, ya, jadi ya sakit maksudnya kanker. bagaimana seseorang ya uh, bisa mengatasi em, dan bisa tenang menghadapi eh, mungkin penyakit penyakit yang Ya, cukup signifikan, cukup berat ya. Bagaimana ya, seseorang itu bisa menerima dan menjalankannya dengan baik sehingga apa yang mungkin di diutarakan atau diinfokan oleh dokter ternyata eh, ini maksudnya ternyata umur yang diperkirakan itu ternyata bisa lebih panjang daripada apa yang bisa diperkirakan ya, gitu. Mungkin hal ini bisa sharing, mungkin bisa sharing dikombinasikan ya. dengan pengalaman hidupnya Dokter Ya, Ali ya, ini. baik. Boleh, terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih, Leni. Ya, terima kasih. Wah, ini bagus juga ya. Satu, saya bisa kondisi untuk ini. Waktu itu memang waktu pandemi itu, saat awal pandemi, saya terkena kanker nasofaring ya. Sampai sekarang pun, sekarang sering serak, saya juga merasa karena efek dari pengobatan radiasi itu juga menghancurkan atau mematikan ya sel-sel kelenjar liur ya. Jadi kelenjar liur saya itu kalau bicara lebih dari 5 menit, 10 menit itu kering. Ya, kalau saya makan roti pun nempel sana, nempel sini semua. Jadi harus ada seteguk air. Nah, itu resikonya. Nah, tetapi semua yang dihadapi ini memang kenyataan ya. Awal-awal saya terkena penyakit kanker nasofaring ini, saya malah merenung sendiri, tidak mau pulang dulu. Waktu itu masih di satu restoran makan siang, saya merenungkan. Saya sering ceramah, sering seminar tentang penyakit kanker dan tahu juga tentang gizi. Saya juga ikutin pola, bahkan saya vegetarian saat itu. Ternyata kena juga dan saya tidak pertama tidak bisa terima, maka saya stres, sedih, langsung eh, merasa akan meninggalkan orang tua nantinya. Karena saya tahu nasofaring itu, saya ada pasien waktu itu bertemu 3 nasofaring juga kanker. Ketiga pasien itu bukan berhubungan ya, jadi ada jaraknya. Pasien pertama juga meninggal. Pasien yang kedua masih muda, pemuda, ya. Dia tahu-tahu mimisan dan itu nah, akhirnya nggak bisa tertolong juga. Dia habis berapa uang pun ke Singapura untuk berobat, katanya hampir 2 M ya dia habisin, juga tidak, dan ujung-ujungnya meninggal. Muda, masih muda. Masih umur 20-an kuliahan. Lalu yang terakhir juga nasofaring mati juga. Jadi begitu pengalaman itu kena ke saya langsung mikir, pasti deh. Pasti mati. Saya bilang, tunggu waktu aja. Karena nggak ada bisa bedah ini. Ini di dalam tengkorak nasofaring. Ya, dia itu dekat-dekat ke tengkorak lah. Jadi kuping dalamnya, nah, di dalam kuping pas. Jadi di bedah nggak bisa, dia harus di laser, hanya laser sama kemoterapi aja. Nah itu pun kalau dia sudah menyebar kemana-mana, susah. Ya, jadi pengalaman dari saya sebagai dokter juga saya tahu ya. Jadi
ini bisa mengarah ke kematian lah pasti ujung-ujungnya. Ya, sehingga saya dinasihatkan oleh, saya pertama nggak mau diradiasi lagi, nggak mau di kemoterapi. Saya bilang kepada dokter, dokter itu teman saya. Jadi teman saya itu bilang, "Eh, jangan putus harapan, masih ada bisa, lakukan aja." Dia bilang. Saya mau meditasi aja, mau pengobatan tradisional aja lah. Saya nggak perlu itu sakit dan itu menderita. Saya tahu kemoterapi juga menderita. Dan saya juga tahu nasofaring itu kanker itu akan membuat di radiasi itu akan semua sariawan. Nah, kalau satu sariawan aja kita udah parah, ini semua banyak banget sariawannya. Jadi kita telan air aja, wah sakitnya minta ampun. Bahkan dokter yang merawat saya dia bilang, Kamu ini aja deh eh, pasang ini aja sonde," katanya. Jadi segala makanan, minuman itu semua dituang di jus, di blender, langsung masukin pakai pipa aja. Karena kamu nggak bisa kena sedikit asam, wah sakitnya perih. Jadi telan apapun jadi sariawan itu parah. Jadi kayak ini semua dah. Jadi nggak bisa, sulit untuk mengunyah. Menelan ludah aja sakit, apalagi minum pun sakit jadinya. Jadi saya semua sakit. Saat itu saya bilang, aduh gimana. Jadi saat itu saya tidak mau diobati, tapi dimotivasi sama dokter, ya teman saya, dia mengatakan, lakukan aja. Meditasi, meditasi. Pengobatan, pengobatan. Jalani aja. Ya, ya udah lakukan perbuatan baik terus, function lah apa rutin. Terus saya juga meminta saat itu kepada, saya namaskara dulu kepada mama aku. Saya bilang, "Mama, saya karena nanti takut-takutnya tidur-tidur langsung mati." Saya nggak sempat namaskara lagi, saya namaskara pada mama sampai nangis bahwa ya mengaku kesalahan apapun dimaafkan lah ya gitu-gitu. Jadi awalnya jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, dari sampai besok pun nggak bisa tidur karena pikiran saya pikiran ketakutan di sananya. Ternyata saya belum bisa melepas. Jadi saya masih ada melekat pada keluarga, nah, anak masih baby saat itu. Jadi saya nggak bisa tidur sampai besok paginya. Saya udah parah, parah banget. Jadi saya udah bilang coba dengan apa musik-musik dari YouTube yang ada musik-musik untuk tidur itu instrumen, nggak bisa. Coba dengan yang mantra-mantra Amitabha atau lagu-lagu Buddha atau apapun juga tidak bisa, ya. Bahkan saya meditasi pun tidak mempan. Waduh, berarti meditasi saya masih tidak sampai ke tahap yang bisa mengatasi itu. Ternyata dia nggak mau tidur. Saya udah bilang, kamu harus tidur, tidur, tidur. Tapi dia nggak mau. Kayak ada dua orang itu. Jadi yang satu nggak mau tidur, terus mikirin terus. Nah, saya bertemulah, saya langsung call ke guru saya, yaitu salah satu guru Abhidhamma, yaitu Pak Slamet Rojali atau Romo Slamet Rojali. Beliau, saya tahu beliau belajar meditasi, itu hipnotis dan apa. Saya bilang, tolong bisa hipnotis saya tidur nggak? Pak Slamet bilang nggak bisa. Jadi harus ya dituntun lah saya, dikondisikan bahwa coba bicara dengan pikiran satu lagi, pikiran ketakutan itu. Nah, kamu harus umpamakan, kamu bicara dengan dia. Nah, jadi kondisi ada tiga orang jadi bicara. Alimin, saya tahu kamu sangat sayang dengan tubuh ini, kamu tidak mau sakit. Jadi, tapi kalau tidak tidur nggak bisa, kamu harus tidur, Alimin, gitu. Jadi saya bicara kayak seperti ada tiga deh, saya lupa. Jadi saat itu diumpamakan begitu. Ya, jadi saya sebagai pengamat satu lagi ada saling bicara gitu. Jadi udah kayak kejiwaan beneran ya kita ngobrol. Ternyata yang disampaikan oleh Pak Samad juga itu Atta katanya, Atta. Nah, kita ini Anata. Nah, kamu jangan belajar itu dulu deh, ya terlalu dalam dulu untuk mencapai kesucian. Karena saya begitu saya kena kanker, saya belajar terus, di Pitaka terus baca terus. Ternyata jangan, malah membuat kamu jadi gelisah karena kamu belum siap, belum matang kamu paksa, maka jadi gelisah. Jadi sehingga tenangin dulu, santai dulu katanya. Udah nyanyi-nyanyi dulu ya supaya ternyata saya merasa takut saya belum mencapai kesucian. Jadi kalau mati kan bisa ke alam perendah juga. Saya harus suci dulu ibaratnya mencapai sotapana. Jadi saya tahu teori, jadi sehingga membuat saya jadi galau, gelisah terus, nggak bisa tidur terus.
Ya, jadi pikiran dia nggak mau. Yang satu mau mencapai kesucian, yang satu masih melekat dalam duniawi. Jadi kacau dua-dua itu. Nah, dua-dua itu kacau sehingga nggak bisa. Sehingga orang ketiga inilah yang sadar itu orang ketiga. Nah, orang ketiga jadi bertiga ya. Jadi bicara conversationnya, bicara sama dia. Ya, kalau kamu sayang sama Alimin harus tidur ya, relax lah ya. Jadi relax, dengerin lagu cinta, lagu apa terserah lah, supaya jangan terlalu fokus ke kesucian. Belum matang tapi kita paksa. Nah, itu guru saya menganjurkan saya begitu. Oh, saya ngerti deh. Jadi akhirnya bisa dah. Tapi awalnya saya 2 kali nggak bisa tidur. Awalnya pakai obat tidur ya, karena saya dokter, saya bisa membuka resep untuk saya sendiri ya, untuk beli. Nah, obat tidur itu menolong. Kalau nggak saya mati, bukan mati karena kanker, mati nggak bisa tidur. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, sehingga lama-lama diatasi. Nah, saya ikutin pengobatan dan apa adanya. Di pengobatan pun saya pergi sendiri karena saat pandemi itu rumah sakit paling rawan kena COVID. Saya pergi sendiri, bawa mobil sendiri, radiasi sendiri, berapa 33 kali saya di situ. Harus ya, terus nanti cek lagi COVID kena nggak, dicek terus setiap kali mau pengobatan harus dicek. Saya ditusuk ditusuk ke hidungnya berapa kali itu ya. Pokoknya setiap kali ke sana harus cek COVID-nya. Kalau nggak kena baru bisa kemoterapi juga. Nggak ada yang temenin, nggak ada yang berani. Teman-teman pasti nggak mungkin datang. Saya juga pikir jangan datang. Keluarga mau lihat jangan, orang tua juga jangan, istri pun jangan datang semua. Kalau saya pikir saat itu saya udah kena kanker kayak gini, kena COVID lagi, ya sudah memang karma buruk saya berbuah, mati juga di situ. Karena orang yang kena kanker atau apa itu antibodinya pasti drop itu. Ya, karena dia bisa kalah dengan sel kanker karena antibodinya drop. Maka saya udah antibody drop pasti bisa kena yang namanya COVID. Nah, COVID pun mematikan saat itu, awal-awal lagi. Nah, awal COVID itu. Nah, sehingga saya pergi terus, tidak takut. Saya sampai sakit, nangis-nangis di saat kemo, saat haus, itu semua dirasakan. Nah, cuma saya bisa terus budang, saranang, baca, terus itu. Saat saya di radiasi pun, saya mengucapkan itu. Jadi terus menerus kalau sampai bisa celaka, sembuh tidak sembuh, itu bukan urusan saya. Jadi itu hasil karma. Saya terus kondisikan karma baik terus. Ya, jadi ada waktu pulang ke pasar di mana ada kodok, ada apa yang siap dipotong, diikat, saya beli kodok hidup itu saya lepaskan. Lepas burung dara juga, lepas ikan juga, lakukan function apa adanya. Dana juga saya transfer ke meditation center, berdana dan sebagainya. Terus melakukan, terus belajar dhamma, meditasi di rumah, lakukan terus. Karena saya sudah bisa tidur sekarang, nggak masalah. Saya bisa melakukan. Nah, terus menerus pengobatan, akhirnya dinyatakan sembuh. Ya, itu bersyukur. Sampai itu saya kondisi. Oh, juga saya kondisikan, saya ketua MBI DKI, saya itu wakil saya minta tolong kamu kondisikan saya untuk ceramah. Saya bilang saya mau ceramah Zoom, waktu itu kan semua Zoom ya. Zoom online kapanpun saya punya waktu. Jadi saya mau berbuat baik terus. Tolong bantu saya kondisikan. Saya punya wakil, uh, dia akan kondisikan saya Zoom. Nah, dan saya terus Dhamma Desana itu kan satu karma baik juga. Terus lakukan itu. Nah, sehingga uh, bersyukurlah sekarang masih bisa bertahan hidup sudah 5 tahun. Jadi bisa bertahan hidup, bisa lakukan perbuatan baik lagi, dan kita semua tidak tahu kapan kita akan berakhir hidup ini, maka tidak perlu pusing ya. Hidup tidak ada, hidup dan mati itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Hasil kondisi kama kita tidak tahu ya. Jadi dalam kesempatan ini demikian yang bisa Romo sharingkan. Terima kasih Leni. Ya, terima kasih Dokter Alimin atas sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semua di siang menjelang sore hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Dokter Alimin bisa bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia ya. Bagaimana kita menggunakan pengetahuan Dhamma juga dan menggunakan pengetahuan medis atau kesehatan untuk membuat hidup kita lebih sehat dan lebih baik ya. Oke, ya. Terima kasih Romo. Terima kasih ya Romo, Dirinya itu pamit ya. sangat
bermanfaat sekali buat kita semua, terutama tadi pengalaman hidup yang dialaminya. Ya, mungkin nanti para pendengar yang mungkin mengalami kejadian yang sama nanti bisa buat inspirasi juga buat mereka. Ya, Terima kasih oke. Leni, Terima terima kasih kasih. David dan semuanya. Terima kasih. Ya, Terima kasih terima ya, kasih. sampai Kita jumpa. foto satu ya, foto satu ya. Oh, foto ya. Ya. 3, 2, 1. Oke. Oke. Ya, Ya. sampai jumpa ya. Romo Ya, izin live sampai ya. ketemu. Terima kasih lagi. Ya, ya. Tasya. Thank you Romo, thank you David. Ya, Terima kasih. thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Hugh David, anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, yakni Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Selanjutnya Bro Safian Halim sebagai head of Pintu Belajar, Sis Leniko sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, dan Sis Reniong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia. Semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.